Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Wa fi sanati thaminati tufiya jadduhu Abdul Muttalib ala aktsaril aqwal. Wa intaqalatil kafalatu ila ammihi Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW berumur 8 tahun, maka wafatlah kakek beliau yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Al-aktsaril aqwal, atas pendapat yang lebih banyak. Maksudnya Rasulullah SAW ketika berumur 8 tahun, maka kakeknya Rasulullah yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib meninggal dunia. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang paling banyak mengatakan seperti itu. Kemudian wantaqalatil kafalatu ila ammihi Abi Thalib, setelah kakeknya Rasulullah SAW meninggal dunia, setelah kakeknya Rasulullah SAW wafat, maka siapa yang mengasuh, yang bertanggung jawab atas pendidikan dan merawat Rasulullah SAW? Intaqalatil kafalah ammihi Abi Thalib. Yang bertanggung jawab selanjutnya, berpindahlah kewajiban, penanggung jawaban ila ammihi Abi Thalib, kepada pamannya Abi Thalib yang bernama Abu Thalib. Ayah daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ini saudara syagik, sekandung dengan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa fi sanati tasi'ati kharaja sallallahu alaihi wasallam ma Abi Thalib ila Syam litijarah. Ketika Rasulullah SAW berumur 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Fi khilaf bainal ulama. Ketika Rasulullah SAW sudah ikut bersama Sayyidina Abu Thalib, maka pada umur ke-9 tahunnya, dalam riwayat ada mengatakan 12 tahun, kharaja sallallahu alaihi wasallam Abi Thalib, Rasulullah SAW keluar bersama Abi Thalib ke kota Syam untuk berdagang. Karena pencaharian daripada orang-orang Quraisy adalah perdagangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wasyaif. Memang mereka itu orang-orang Quraisy suka dengan perjalanan perdagangan, baik menuju ke kota Syam atau menuju ke kota Habasyah atau Yaman. Ketika Rasulullah SAW berumur 9 tahun, dalam riwayat 12 tahun, maka diajaklah oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib, untuk berdagang ke kota Syam. Sebagaimana di dalam cerita bahwasanya pada rombongan kali ini, yang di situ ada Rasulullah SAW masih kecil, maka pendeta Bahira mengutus utusan untuk menjamu kafilah tersebut. Padahal bertahun-tahun ya kafilah lewat di bangunan situ atau di gereja situ, ya tidak pernah dijamu oleh pendeta tersebut. Ya. Namun pada kesempatan itu, ketika Rasulullah SAW ada bersama mereka, maka dijamulah mereka untuk masuk ke kuil, ya, atau ke gerejanya, tempat peribadatannya pendeta tersebut, dan semuanya dijamu. Satu
Karena memang di dalam kitab mereka, ya kitab Taurat, kitab Injil, disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW umur segitu, ya melakukan suatu perjalanan ke kota Syam. Dan ketika dalam perjalanan tersebut selalu diiringi oleh awan, ya yang mengikuti kemana Rasulullah SAW berjalan, maka awan itu langsung mengikuti dan menutupi agar Rasulullah SAW tidak kepanasan oleh sinar matahari. Begitu. Itu tanda-tanda kenabian Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW duduk di satu pohon, ya kemudian pohon tersebut masih ada sampai sekarang, disebut dengan syajaratus sahabi, ya, karena memang digunakan untuk Rasulullah SAW berteduh di situ. Ketika para kafilah semuanya diundang masuk, maka Rasulullah SAW tidak diikut sertakan masuk karena masih kecil. Maka pendeta Bahira ini, ya, memerintahkan untuk Rasulullah SAW masuk juga. Dan ditanya, ya, siapa namamu dan siapa orang tuamu? Maka dijawab oleh Rasulullah, nama saya Muhammad. Ya. Kemudian secara tidak langsung Abu Thalib memotong pembicaraan itu dan mengatakan dia adalah anak saya. Ya, begitu. Maka pendeta Bahira mengatakan, "La, ini bukan anakmu. Ya, sudah semestinya anak ini tidak memiliki ayah." Ya, dia tahu. Ya. Kenapa dia ini terlahir dalam keadaan yatim? Engkau tahu dari mana? Tahu daripada ciri-ciri kenabian yang ada di dalam kitabnya. Begitu. Maka pendeta Bahira ini sudah tahu bahwasanya orang-orang Yahudi tidak suka, ya, dengan keberadaan Nabi akhir zaman yang memang kenabian tersebut tidak dari Bani Israel, bukan dari orang-orang Yahudi, tapi dari kalangan Arab, yaitu Rasulullah SAW tersebut. Sehingga pendeta Bahira memerintahkan kepada Abu Thalib untuk membawa Rasulullah SAW pulang, karena menjaga keamanan Rasulullah SAW dari orang-orang Yahudi yang sudah dipastikan apabila mengetahui keberadaan Rasulullah SAW pasti akan dibunuh. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Gitu, sehingga pulanglah Rasulullah SAW, ya, dengan selamat. Wa fi sanati tsalitsata asyar, pada tahun ke-13 atau ketika Rasulullah SAW umur 13 tahun, wulida Umar bin Khattab, maka Sayyidina Umar bin Khattab dilahirkan. Seseorang yang akan menjadi sahabat Rasulullah SAW, yang akan menjadi khalifah yang kedua setelah Rasulullah SAW, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini beliau dilahirkan ketika Rasulullah SAW berumur 13 tahun. Berarti Sayyidina Umar sama Rasulullah beda berapa tahun? 13 tahun. Jadi Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, kemudian baru Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah 10 tahun. Baru meninggal dunia. Begitu. Faham? Wa fi sanati rabi'ah asyarah, pada tahun ketika Rasulullah SAW berumur 14 tahun. Apa yang terjadi? Ada suatu kejadian yang sangat besar. Ya. Kejadian yang tidak bisa dilupakan. Apa itu? Peperangan. Wa fi sanati rabi'ata asyarah, ketika Rasulullah SAW berumur 14 tahun, kanat harbul fijjar baina Kinanah wa Qais. Terjadilah peperangan Fujar atau Fijar, ya, antara Bani Kinanah dan Bani Qais. Ya, Rasulullah SAW termasuk dari Bani Kinanah, ya kan? Sayyidina Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah, ya. Jadi antara Bani Kinanah dengan Bani Qais, Rasulullah SAW memihak kepada Bani Kinanah. Karena memang Rasulullah SAW keturunan daripada Bani Kinanah. Terjadilah peperangan tersebut. Perang Fijar namanya. Antara Kinanah, ya, dengan Qais. Ini kabilah besar. Kabilah besar. Ya, orang-orang Arab sana perang.
Wa qad hadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil harb, dan Rasulullah SAW ikut dalam peperangan ini. Wa sumiyat harbal fijar, kenapa dikatakan perang fijar? Li wuqu'iha fi syahril haram, karena memang terjadi pada bulan haram, para bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan Asyhurul Hurum, yang memang tidak diperbolehkan untuk berperang. Mereka melanggar ya perjanjian tersebut karena memang mereka melakukan kezaliman. Mau tidak mau harus dibasmi kezaliman tersebut, sehingga terjadilah peperangan antara Bani Kinanah dan Bani Qais. Wa fi nafsis sanah, pada tahun ini juga ketika Rasulullah SAW berumur 14 tahun, waqa hilful fudul, terjadilah perjanjian tersebut dengan hilful fudul. Ya. Hilful fudul, perjanjian namanya hilful fudul. Apa itu perjanjian apa ini? Perjanjian perdamaian yang tadi setelah adanya peperangan, kemudian terjadilah perjanjian ya, yang disepakati oleh seluruh orang-orang Arab ya, atau orang-orang Quraisy, semua sepakat perjanjian tersebut untuk ya membantu orang yang terzalimi, mengentaskan orang yang ya dijajah ya. Makanya di situ kila, kenapa dikatakan hilful fudul? Summiya bidzalika li'annahu hadarahu jama'atun min Jurhum, karena datang pada perjanjian hilful fudul tersebut jama'atun min Jurhum, sekelompok daripada orang-orang Jurhum ya. Orang-orang Jurhum. Siapa ini Jurhum ini? Ya, orang-orang Jurhum ini adalah termasuk orang yang pertama kali menghuni kota Mekah. Termasuk orang-orang yang pertama kali menghuni kota Mekah. Dulu ketika Siti Hajar dengan Sayyidina Ismail ditinggalkan oleh Sayyidina Ibrahim di suatu lembah yang tersebut dengan Makkah ini, tidak ada satupun orang yang tinggal di situ. Kemudian singkat cerita terjadilah kejadian yang menimbulkan dan mewujudkan atau mengadakan air Zam-Zam. Setelah ada air Zam-Zam, baru di situ ada kehidupan. Sehingga datang orang-orang Jurhum untuk ikut serta di dalam memanfaatkan air Zam-Zam tersebut. Bahkan Sayyidina Ismail alaihissalam itu menikah dengan orang Jurhum itu, ya, sehingga punya keturunan-keturunan. Ya. Dihadiri, karena perjanjian itu dihadiri oleh orang-orang Jurhum, kullu wahidin minhum samal fadl, namanya fadl. Ya. Orang-orang Jurhum ini namanya fadl. Ya. Fadl jamaknya fudul. Ya. Fadlun fadlani fudulun, sehingga perjanjian ini diberi nama hilful fudul. Kenapa? Karena perjanjian ini ya atau konferensi ini dihadiri oleh orang-orang dari Jurhum yang bernama Fadl. Kemudian dikasih nama konferensi ini, perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hilful Fudul. Ya, bukan konferensi meja bundar, bukan. Ya, konferensinya adalah Hilful Fudul. Waqad tahalafat Quraisyun, sungguh orang-orang Quraisy saling bersumpah fi darin nadwati, di gedung parlemen. Namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu posisinya ada di depan Ka'bah. Dulu, ya. Ada bangunan namanya Darun Nadwah. Kalau sekarang disebut dengan parlemen. Gedung DPR MPR sekarang. Ya, apabila memutuskan suatu permasalahan, diundanglah orang-orang besar, tokoh-tokoh besar, orang-orang Quraisy itu untuk kumpul di parlemen tersebut dan memutuskan suatu perkara. Ya. Orang-orang Quraisy kumpul di Darun Nadwah atau di parlemennya, wattafaku, dan mereka semuanya bersepakat ala annahum yamna'una adh-dhalim minadh-dhulmi. Mereka bersepakat untuk mencegah orang-orang zalim untuk melakukan kezaliman.
Jadi mereka bersepakat untuk menghilangkan kezaliman. Itu yang pertama. Berarti ya, membantu orang-orang yang terzalimi. Tidak ada satupun orang terzalimi. Kalau ada satu orang menzalimi, berarti memusuhi semua orang Quraisy. Begitu. Wattafaqu ala dzalika fi dari Abdullah bin Jad'an. Dan mereka orang-orang Quraisy sepakat hal ini di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma uhibbu annali bihalfin hadratihi fi dari bin Jad'an humrun na'am. Walau du'itu lahu la ajabtu." Saya tidak lebih suka, maksudnya begitu. Atau bahasa lainnya, saya lebih suka menghadiri perjanjian tersebut yang dilakukan di rumahnya Ibn Jad'an daripada saya mendapatkan humrun na'am, hewan ternak yang begitu banyak, atau perhiasan-perhiasan dunia. Saya lebih memilih untuk hadir, ikut di dalam perjanjian tersebut daripada saya mendapatkan ya humrun na'am, hewan ternak yang begitu banyak, yang begitu berharga atau duniawi, ya. Walau du'itu lahu lajabtu, kalau seandainya saya diundang ya untuk hadir di dalam perjanjian tersebut, lajabtu, maka saya akan datang memenuhi panggilan tersebut. Faham? Jadi terjadilah perjanjian hilful fudul, ya, karena memang inti daripada perjanjian tersebut meniadakan kezaliman, meniadakan kekerasan. Ya, begitu. Orang yang lemah dibantu. Wa fi sanatil khamisata wal 20, pada tahun atau pada umurnya Rasulullah SAW ke-25, ya, ketika umur 25, kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarah fi tijarati Sayyidah Khadijah qabla an yatazawwajaha bi syahrain. Fi hadhihi sanati tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah al-Kubra. Pada umur 25 tahun Rasulullah SAW pergi ke kota Syam untuk membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah, ya, bersama Maisarah. Sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatuna Khadijah 2 bulan. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling sangat bisa dipercaya, jujur, ya, amanah, semua orang tahu. Bahkan kabar ini sampai kepada Sayyidatuna Khadijah, tahu Sayyidatuna Khadijah. Ya. Bukan hanya itu sebenarnya. Ya. Tapi Sayyidatuna Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah bermimpi bahwasanya rembulan jatuh di pelukan Sayyidatuna Khadijah. Itu mimpinya. Atau di rumahnya Sayyidatuna Khadijah. Maka Sayyidatuna Khadijah ini ya bercerita kepada Naufal atau kepada Ibnu Ammi, ya, siapa namanya, misanannya, ya, misanannya dia, siapa namanya, Naufal, ya, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya engkau akan menikah dengan Nabi akhir zaman, sehingga dicari ciri-ciri Nabi akhir zaman itu bagaimana, cari tahu. Sifatnya sudah tahu. Sayyidatuna Khadijah sudah tahu sifat ciri-ciri Nabi akhir zaman bagaimana, dia tahu. Ya, begitu. Kemudian dilihatlah ciri-ciri yang ada dalam diri Rasulullah. Ya, ternyata jujur, amanah, semuanya sifat ada. Bahkan ketika diminta untuk
menjaga dagangan atau mendagangkan dagangannya Sayyidatina Khadijah bukan hanya sekedar Rasulullah SAW amanah, bukan, tapi Sayyidatina Khadijah ingin mengerti dan memahami secara khusus lebih lanjut lagi siapa ini Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW keluar membawa dagangan Sayyidatina Khadijah bersama Maisarah. Maisarah ini pembantunya Sayyidatina Khadijah. Kemudian diperintahkan bagaimana gerak-geriknya Rasulullah, apa yang dihadapi di dalam kehidupan Rasulullah dalam perjalanan tersebut, semuanya nanti Maisarah ini melaporkan kepada Sayyidatina Khadijah. Ya. Sehingga singkat cerita Maisarah menceritakan kepada Sayyidatina Khadijah bagaimana dalam perjalanannya, bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika dalam perjalanan ya selalu diiringi oleh awan, udah pasti. Kemudian juga diceritakan kejujuran dan sebagainya, semuanya diceritakan oleh Maisarah kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Sayyidatina Khadijah yakin bahwa saya ini adalah orang yang akan menjadi nabi akhir zaman. Ya. Maka Sayyidatina Khadijah itulah yang menawarkan diri untuk menikah dengan menikah dengan Rasulullah. Maka Sayyidatina Khadijah mengutus seorang perempuan ya menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah engkau mau untuk menikah? Ya maulah menikah. Ya, maka dengan siapa? Dengan Khadijah. Ya, saya tidak punya apa-apa. Ya, padahal Rasulullah SAW juga kaya. Bukan orang miskin, Rasulullah SAW kaya. Sehingga ketika memberikan mahar kepada Sayyidatina Khadijah, mahar yang banyak, bukan sedikit. Itu Rasulullah SAW. Begitu. Sehingga ketika umur Rasulullah SAW 25 tahun. Sedangkan Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun. Sehingga Sayyidatina Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah sudah menikah 2 kali. Ya. Sehingga Rasulullah SAW memiliki anak anak tirinya ya, atau namanya anak Sayyidatina Khadijah namanya Halah, Ibn Abi Halah. Ada lagi. Jadi memang Sayyidatina Khadijah ini wanita terpandang, bukan terpandang daripada hartanya saja, namun memang memiliki kecantikan yang sangat cantik. Begitu. Dan ketika setelah bermimpi tadi, ya, rembulan jatuh di rumahnya atau di pelukannya, maka di dalam hatinya, saya tidak akan menikah kecuali ya seseorang yang akan menjadi seorang nabi. Maka dicari-cari. Kalau seandainya di Sayyidatina Khadijah mengatakan, kalau seandainya bukan engkau menikahi saya ya Rasulullah, saya tidak akan menikah. Tidak akan menikah lagi. Tapi karena memang yang menikah adalah Rasulullah SAW, maka Sayyidatina Khadijah mau menikah lagi ya karena yang menikah adalah Rasulullah SAW. Begitu. Banyak orang-orang yang ingin meminang Sayyidatina Khadijah. Ya, namun Sayyidatina Khadijah nggak mau. Ya, karena sudah tahu dia akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Udah tahu itu. Sehingga tidak mau menerima pinangan orang-orang yang ingin meminang Sayyidatina Khadijah ya, sampai Sayyidatina Khadijah menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi istrinya. Ya, begitu. Pada waktu itu Sayyidatina Khadijah sudah berumur 40 tahun. Meskipun 40 tahun menikah dengan Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW ya, Sayyidatina Khadijah beruntung karena menjadi cinta pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintai. Ya, Sayyidatina Khadijah ngerti, faham kalau dia ini menjadi seorang istri seorang nabi, akan menjadi seorang nabi ini, seorang laki-laki yang menjadi suaminya ini. Sehingga Rasulullah Sayyidatina Khadijah memperjuangkan semuanya apa yang beliau miliki untuk Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah menjadi seorang nabi, maka orang yang pertama kali beriman adalah istrinya, itu Rasulullah Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Dia tahu. Sebelumnya sudah dia tahu bahwasanya dia akan menjadi seorang nabi. Dari mana itu ciri-ciri? Dia dapatkan dari misananya itu novel tersebut. Itu paham? Menikahlah Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah sehingga dikaruniai anak 6 orang anak.
Ya. Siapa itu? Sayyidatina Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulthum, Sayyidatina Fatimah Zahra, kemudian Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan Ibrahim putra Rasulullah bukan dari Sayyidatina Khadijah tapi Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Begitu. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, cinta pertama Rasulullah sama Sayyidatina Khadijah. Orang yang paling berkesan di dalam hidupnya Rasulullah adalah Sayyidatina Khadijah. Sangat-sangat berkesan. Sangat-sangat berkesan di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Khadijah ini mengarungi hidup bersama dengan Rasulullah berapa tahun? Kurang lebih 25 tahun. Kurang lebih 25 tahun. Karena ketika Rasulullah SAW umur 25, kemudian wafatnya Sayyidatina Khadijah itu ketika Rasulullah umur 50 tahun. Berarti Sayyidatina Khadijah sama Rasulullah berapa tahun? 25 tahun. Ya, begitu. 15 tahun sebelum menjadi seorang nabi, 10 tahun setelah Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Hafizana 30 ketika umur 30 tahun. Walida Ali bin Abi Thalib fil Ka'bah. Dilahirkannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Ali berapa selisih umurnya? 30 tahun. 30 tahun. Hafiz sanar ba'wa 30 ketika Rasulullah umur 34 tahun. Wulida Muawiyah bin Abi Sufyan wa Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan, Sayyidina Mu'ad bin Jabal dilahirkan, ya, yang akan menjadi sahabat-sahabatnya Rasulullah. Fi sana al-khamis wa 30 ketika umur Rasulullah umur 30 tahun, zaharat akhbaru zuhurihi sallallahu alaihi wasallam wa syaharat barakatuhu wa amanatuhu. Ketika Rasulullah SAW umur 35 tahun, zaharat akhbaru zuhuri, terkenal Rasulullah SAW. Ya, nampak jelas menjadi buah bibir, ya, perbincangan orang-orang Quraisy, ya, yang terkenal washtahara dan terkenal Rasulullah SAW itu dengan keberkahannya, dengan amanahnya. Itu Rasulullah SAW terkenal di situ. Ya, washtaharat barakatuhu wa amanatuhu. Rasulullah SAW terkenal keberkahannya, amanahnya. Wa fi hadhihi sana pada tahun 35 ketika Rasulullah SAW umur 35 tahun, wulidat Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dilahirkannya Sayyidatina Fatimah Zahra. Berarti Sayyidina Ali sama Sayyidatina Fatimah beda berapa tahun? 5 tahun. Sayyidina Ali Rasulullah SAW ketika umur 30 tahun dilahirkannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW umur 35 tahun dilahirkannya Sayyidatina Fatimah Zahra. Berarti Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Zahra berapa selisihnya? 5 tahun. Ya, begitu. Fi hadhihi sana dan tahun ke-35 juga ketika Rasulullah SAW umur 35 tahun, hadamat Quraisy al-Ka'bah. Orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah. Ya. Wabanatha dan membangunnya lagi, ya. Wahakamuhu dan mengangkat Rasulullah SAW sebagai hakim. Wahakamuhu dan orang-orang Quraisy mengangkat Rasulullah sebagai hakim atau sebagai penengah. Di dalam masalah apa? Fi man yadha'ul hajar al-aswad mahallahu. Siapa yang akan meletakkan hajar aswad ke tempatnya lagi setelah selesai pembangunan Ka'bah. Ya, jadi ketika pembangunan Ka'bah, ya, hajar aswad
diambil dulu. Ya. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, maka Hajar Aswad ingin dikembalikan ke tempatnya. Siapa yang mendapatkan kehormatan untuk menaruh atau mengembalikan Hajar Aswad? Ya, maka mereka berebutan. Kabilah-kabilah orang-orang Quraisy semuanya berebutan. Saya yang lebih berhak, kami yang lebih berhak. Ya. Maka mereka hampir-hampir terjadi peperangan, perebutan kekuasaan untuk mengembalikan Hajarul Aswad. Maka ditengahi mereka. Kalau begini kita bisa berantem, bisa berperang, ya, tidak menguntungkan siapa-siapa, kita yang rugi. Kalau begitu kita sepakat. Orang yang pertama kali datang ke sini, masuk ke sini, maka dialah orang yang menjadi hakim buat kita. Oke, setuju. Maka ternyata subhanallah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan, ya, Rasulullah SAW datang. Ya, bisa saja orang-orang lain bisa datang masuk ke situ. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan Rasulullah untuk mengangkat, ya, kecerdasannya Rasulullah untuk menampakkan keistimewaan Rasulullah SAW di kalangan orang-orang Arab. Allah subhanahu wa ta'ala munculkan Rasulullah. Datanglah Rasulullah SAW, ya, kemudian radina bi Abil Qasim, ya, kita ridha, ya, Abul Qasim yaitu Rasulullah SAW sebagai hakim buat kita sekalian. Fahakkama fihim birridha, maka Rasulullah SAW, ya, menghukumkan atau menghakimi, memberikan keputusan di dalam masalah tersebut birridha, dengan ridha, wal adal. Ya, bagaimana sih caranya Rasulullah SAW? Nah, caranya Rasulullah SAW, idh basata rida'ahu, Rasulullah SAW membentangkan ridanya. Ya, Rasulullah SAW membentangkan ridanya. Ini seperti ini. Ya, jadi Rasulullah SAW membentangkan rida. Mana? Ini ada rida. Ya, segi 4 kan? Rida berapa? Segi 4. Untung bawa. Ya, kemudian wa wadha al-hajar fihi, dan meletakkan Hajar Aswad di sini. Diletakkan. Ini sama mana Hajar Aswad diletakkan. Wa amara arba'atan min ru'asaihim, dan memerintahkan kepada 4 dari pemimpin-pemimpin kabilah. Ente wahai Bani Tamim, ente wahai Bani Qais masalah, ente wahai Bani Kinanah, yang berpengaruh kuat, ya, diambil 4 orang kabilah terpenting, diambil 4 orang aja. Pemimpinnya siapa? Fulan ente maju. Fulan maju. Ada 4 orang. Ya. An yahmiluhu ma'an ila muntaha mawdil hajar. Ya, untuk membawa bersamaan sampai kepada tempat Hajarul Aswad. Ya, pegang 1, 2, 3, 4 dipegang. Ya, ayo angkat bareng-bareng. Ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, begitu. Paham ya? Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan hukum atau memberikan keputusan yang seperti ini, ya, semuanya ridha. Semuanya ridha, puas. Tidak ada satupun yang disudutkan dan tidak ada satupun yang mengunggulkan dirinya daripada orang lain. Kenapa? Kecerdasannya Rasulullah SAW, ya, untuk mengakurkan mereka. Kecerdasan Rasulullah SAW. Tsumma akhadhahu biyadihil karimah, kemudian setelah sampai kepada tempatnya dekat dengan Hajarul Aswad, tempat Hajarul Aswadnya, maka Rasulullah SAW mengambil dengan tangan yang mulia beliau, wa wada'ahu fi mawdhihi, dan meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Jadi siapa yang meletakkannya? Rasulullah. Siapa mengangkat? Mereka pemimpin-pemimpin kabilah. Ya, sehingga semuanya ridha dengan keputusan Rasulullah SAW, merasa memiliki. Ya, merasa memiliki. Ya, saya yang punya andil, dia juga saya punya andil, ini juga bilang saya punya andil dan sebagainya. Sehingga tidak ada satupun yang disudutkan dan tidak ada satupun yang membanggakan saya yang paling berhak. Ini loh saya yang berhak. Enggak. Rasulullah SAW
tujuannya untuk menyingkirkan ego mereka masing-masing. Nah, ini kecerdasannya Rasulullah SAW. Itu terjadi ketika Rasulullah SAW umur 35 tahun ketika pembangunan Ka'bah. Jadi pembangunan Ka'bah ketika itu terjadi banjir karena memang Mekah itu daerah ledok. Karena namanya juga wadi, ya, lembah, ya, kayak seperti ini nih. Sini gunung, ya, sini gunung, ya, Mekah di bawahnya. Maka tempat genangan air, nah, sehingga dulu pernah terjadi banjir, Ka'bahnya rusak, orang-orang bingung, mau diapain ini? Ya, mau diapain? Ka'bah ini. Kalau dihancurin, ya, takut mereka. Ya, kenapa? Karena mereka orang-orang Quraisy sudah mengetahui orang yang ingin menghancurkan Ka'bah pasti dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada Ashabul Fil. Ya, Aburhah dan bala tentaranya, Tubba' dan bala tentaranya, semuanya dihancurkan. Ya, dibikin binasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Tubba' tidak dihancurkan, ya, tapi dia mengerti, faham, ya, ketika mempunyai keinginan untuk menghancurkan Ka'bah, dia sakit, nggak bisa apa-apa. Sehingga sampai Tubba' tersebut bernazar, saya akan memberikan kiswah kepada Ka'bah, baru diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Ka'bah tersebut harus dibongkar, harus dibikin yang baru. Kemudian mereka takut semuanya. Ada satu orang, Mughirah atau siapa, ya, memulai menghancurkan Ka'bah. Ya, ternyata nggak apa-apa. Karena memang tujuannya bukan menghancurkan, menghinakan Ka'bah, tapi untuk membangun Ka'bah lebih indah lagi. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi sanah tsamina wa tsalatsin, dan pada tahun ketika Rasulullah SAW umur 38 tahun, kanat lirhasad wa hiya muqaddimatun nubuwah. Ya, terjadilah irhasad. Apa itu irhasad? Al-irhasad itu adalah perkara yang keluar dari kebiasaan atau kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang sebelum menjadi nabi. Namanya irhasad. Sehingga disebut dengan muqaddimatun nubuwah. Ya, muqaddimah atau permulaan kenabian. Fakana yaraddau wan nur wa yasma'u saut. Mulai dan maka Rasulullah SAW itu melihat cahaya yang terang benderang, ya. Ad-dau, cahaya yang terang benderang, nur. Kemudian mendengar suara, namun tidak melihat siapa-siapa. Ya, ada suara, mendengar suara, tapi tidak melihat siapa yang berbicara. Ya, kemudian Rasulullah SAW suka, wa kana yakhlu fi ghari Hira, dan Rasulullah SAW suka menyendiri di Gua Hira, ya, di Jabal Nur, di Gua Hira di Mekah sana. Rasulullah SAW berkhulwat di sana. Ya, Gua Hira itu jauh, tinggi. Ya, subhanallah. Dan dulu tidak ada yang seperti sekarang. Sekarang ada tangganya. Gampang, mudah naik ke atas. Kalau kuat, gampang. Ya, meskipun susah tapi bisa karena ada tangganya sekarang. Dulu Rasulullah SAW ketika naik ke Jabal Nur tersebut atau Gua Hira, bagaimana itu? Ya, tebing itu. Ya, ini gunung. Ya, ini gunung nih. Gua Hira di sininya. Ya, ini Gua Hira di sini, ini tebing. Tebing. Ya. Ini Gua Hira di sini. Pinggiran di sini. Ya, Gua Hira. Rasulullah SAW naiknya dari mana? Apakah dari sini atau dari gunung satu lagi yang sini nih? Nah, sekarang yang dibikin jalan yang dari sini. Jadi ada jalan sampai ke atas. Baru ada terowongan masuk ke Gua Hira. Di sini tebing masalahnya. Susah naik dari sini. Ya, jatuh, ya, bisa bahaya. Begitu. Ya, itu sekarang aja susah. Dulu Rasulullah SAW bagaimana naik ke situ? Ya, kalau bekalnya habis, pulang. Kadang Sayyidatina Khadijah datang ke situ mengirimi makanan untuk Rasulullah SAW. Ya, pengorban memang usaha untuk Rasulullah SAW
ya di dalam menyendiri khalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa fil arba'in, ketika Rasulullah umur 40 tahun apa yang akan terjadi? Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas ketika Rasulullah SAW umur 40 tahun. Wallahu a'lamu bishawab.